Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi video kita yang kedua terkait dengan penulisan skripsi adalah tadi kita sudah mulai bagaimana menemukan masalah atau lebih tepatnya mengidentifikasi masalah. Setelah mengidentifikasi masalah, kita mengkonfirmasi kepada literatur. Dari langkah yang sudah dikemukakan pada video sebelumnya, maka sekarang ini kita secara khusus membahas apa yang menjadi sebuah masalah. Masalah dalam penelitian tentu bukan masalah pribadi saya sebagai penulis ataupun masalah mahasiswa, tetapi yang menjadi kegelisahan kita boleh jadi adalah dengan melihat ataupun kemudian berdiskusi ataupun membaca, ini adalah bahagian dari menemukan masalah itu sendiri. Masalah ini adalah terkait adanya realitas di satu sisi, di sisi yang lain ada teorinya. Sebagaimana kita lihat bahwa ada banyak perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam realitas sehari-hari. Sementara dalam teori kita mendapatkan informasi bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan hanya 4. Pertama, karena perempuan itu menstruasi, hamil, lalu kemudian melahirkan, lalu kemudian menyusui. Itu ada 4 karakter biologis yang dimiliki oleh para perempuan. Tetapi keempat-empatnya tidak dimiliki oleh laki-laki. Ini secara nature, secara alami perbedaan itu. Tetapi kita lihat di dalam masyarakat kita, apa yang terjadi adalah perempuan kemudian menjadi ibu rumah tangga. Kita tidak terbiasa dengan istilah bapak rumah tangga. Bahkan dalam pelajaran SD di masa lalu, selalu saja bacaan-bacaan itu, ibu pergi ke pasar, bapak pergi ke kantor. Ini adalah merupakan realitas di mana adanya perbedaan antara laki-laki dalam praktek, dalam fenomena, dalam realitas, sementara dalam teori yang tadi sesungguhnya tidak dikemukakan. Jadi inilah di antara ini ada gap, ada masalah yang akan kemudian kita kemukakan. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh jadi adalah skripsi itu merupakan bahagian dari bangunan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, tadi saya kemukakan bahwa 8 semester Anda kuliah, maka kemudian Anda sudah tahu apa yang menjadi bangunan ilmu pengetahuan dari program studi yang Anda geluti selama 4 tahun terakhir. Ketika Anda sudah mengetahui itu, maka otomatis Anda kemudian akan menuliskan skripsi itu. Selanjutnya, karena Anda paling mengetahui terkait dengan bangunan ilmu pengetahuan yang Anda geluti selama 4 tahun terakhir, maka kemudian Anda mengetahui apa gap, apa yang belum pernah dikemukakan atau belum pernah dipublikasikan oleh orang lain. Disinilah pada posisi pada saat kita menulis skripsi, maka kemudian kita harus banyak membaca. Tentu kemampuan menulis akan sangat terkait sekali dengan kemampuan membaca. Kalau kita tidak rajin membaca, tidak tekun membaca, maka pada saat yang sama kita tidak akan mampu menulis. Sederhana saja, ketika kita membuka keran, entah dengan keperluan apapun, sebagai contoh saja, kita mau berwudu, kita membuka keran, tetapi bak keran itu atau kolam yang kita mau gunakan berwudu itu belum ada isinya, maka tentu kita akan sangat kesulitan di dalam mengeluarkan air dari keran tersebut. Kurang lebih sama dengan menulis skripsi. Membaca dan menulis adalah aktivitas yang harus dilaksanakan secara bersama-sama. Jadi tidak hanya gap dalam arti masalah antara sebuah kenyataan das Sein dengan das Sollen, tetapi pada saat yang sama gap juga berarti bahwa pada saat kita mengidentifikasi sebuah informasi yang belum dikeluarkan atau belum dipublikasikan oleh orang lain, maka itulah kesempatan kita menulis skripsi. Dalam kajian literatur, maka disebut dengan berdiri di atas bahu raksasa. Apa artinya? Bahwa apa-apa yang sudah dipublikasi oleh orang lain
tentu itulah menjadi pondasi atau awalan bagi kita untuk selanjutnya membangun piramida keilmuan. Dengan demikian tadi, proses membaca itulah yang akan memperkaya informasi yang kita akan kemukakan dalam skripsi. Dengan demikian, maka tentu hasil bacaan yang dilakukan semasa mulai dari semester 1 dan dari semester ke semester berikutnya merupakan kesempatan dalam memperkaya hazanah, ya, sehingga kemudian pada saat kita menulis skripsi sesungguhnya bukanlah pengulangan, apalagi kemudian adalah penyontekan dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Saudara-saudari sekalian, pada saat kita menulis skripsi, tidak hanya soal membaca ataupun menulis bagaimana saya sudah kemukakan tadi, tetapi ada hal-hal lain di situ. Adalah ketekunan, karena saat kita menulis adalah diri kita pribadi. Maka tentu harus ada target di situ, capaian yang harus kita lakukan. Sehingga pada saat menulis skripsi, maka tentukan target kita. Sebagai contoh, 1 hari 1 halaman. Ataukah kemudian dalam sekian hari berapa halaman yang harus kita tuliskan. Sebab kalau kita tidak melakukan ini, saya khawatir semester 8 akan berlalu dan pada akhirnya yang terjadi justru adalah kita menyeberang kepada semester berikutnya. Dengan demikian, ketekunan harus Anda jalani dari waktu ke waktu, lalu melawan hawa nafsu sendiri ataupun kemudian diri kita sendiri, dan yang paling penting harus sabar. Menemukan pembimbing di Indonesia itu adalah satu tantangan tersendiri, karena Bapak Ibu dosen ya biasanya tentu memiliki tugas dan tanggung jawab yang lain yang bukan hanya skripsi, sehingga menjadwalkan pertemuan demi pertemuan kepada pembimbing kita merupakan keterampilan tersendiri yang harus Anda kuasai. Selamat melanjutkan menulis skripsi. Kita akan berjumpa dalam video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.